Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nurul Amri, NPM 2264002. Saya dari kelas Teknik Sipil 6B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS lapangan terbang. Judul studi kasus perencanaan runway, taxiway, apron, sistem drainase, perkerasan untuk perkerasan jalan, fasilitas terminal, dan dampak lingkungan pada Bandar Udara Internasional Juanda. Pendahuluan. Bandara Juanda terletak di Sidoarjo, dekat dengan kota Surabaya, pusat ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Lokasinya di kawasan Timur Jawa, menjadikannya hubungan utama untuk wilayah Indonesia bagian timur, termasuk penghubung ke Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Wilayah Surabaya dan sekitarnya dikenal sebagai pusat industri, perdagangan, dan logistik. Banyak pelaku usaha, pekerja migran, dan pelancong bisnis yang keluar masuk melalui Bandara Juanda. Hal ini mendorong peningkatan signifikan dalam lalu lintas penumpang setiap tahunnya. Pesawat udara yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya terdiri dari berbagai jenis pesawat udara seperti pesawat udara komersil, pesawat udara militer, dan helikopter atau pribadi dan komersil. Jenis-jenis pesawat komersil yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya terdiri dari wide body aircraft, narrow body aircraft, and small aircraft atau pesawat perintis. Landasan pacu atau runway. Pengertian umum, runway atau landasan pacu adalah fasilitas bandara yang sangat penting untuk mendarat dan lepas landasnya pesawat. Landas pacu adalah area persegi di permukaan bandara yang disiapkan untuk take off dan landing pesawat tanpa landas pacu yang direncanakan dan dikelola dengan baik, pesawat tidak akan dapat menggunakan bandara. Runway komponen pokok dalam bandar udara yang digunakan untuk landing dan take off. Runway Bandara Juanda. Landasan pacu di Bandara Internasional Juanda, Surabaya memiliki dimensi 3.000 meter x 45 meter. Ini memenuhi kategori International Airport dengan kelas Smart A, yang berarti panjang landasan pacu lebih dari 1.800 meter dan bentang sayap pesawat yang dapat mendarat berkisar antara 36 hingga 52 meter. Bandara Juanda memiliki 3 terminal, terminal 1 untuk penerbangan domestik dan terminal 2 untuk penerbangan domestik dan internasional. Kapasitas untuk keberangkatan. Kapasitas landasan pacu untuk keberangkatan dibagi dua sesuai dengan pemakaian landasan pacu, yaitu 10 dan 28. Waktu yang diperlukan untuk take off tiap pesawat mempunyai performa yang berbeda sehingga perlu dibagi sesuai kategori pesawatnya. Taxiway adalah jalur yang dirancang untuk bandara yang menggunakan sebagai jalan keluar pesawat dari runway menuju apron. Fasilitas taxiway di Bandar Udara Internasional Juanda terdiri dari taxiway bagian selatan, yaitu dari S1, S2, S3, S4, S5, S6, SP1, S dan SP2, dan bagian utara yaitu N1 sampai N8, NP1, NP2. Semua jenis pesawat dari kategori heavy, medium, dan light dapat melewati semua taxiway ini. Untuk helikopter, taxiway yang sering digunakan adalah NP1 atau intersection, N3N atau intersection N4, dan SP2 atau intersection S3 sesuai parking stand yang diinstruksikan oleh ATC. Untuk apron adalah area bandara yang bertujuan untuk akomodasi pesawat, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, barang, kargo, mengisi bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat. Fasilitas apron di Bandar Udara Internasional Juanda terdiri dari North Apron, West Alarm Scramble, East Alarm Scramble, South A, B, dan C. Semula South Apron digunakan untuk pesawat militer, namun pada bulan 2014 Apron sudah digunakan kembali untuk pesawat sipil. Untuk West Scramble area digunakan untuk Air Force dan sesuai permintaan on request atau bila apron penuh. S Scramble area sebagai isolasi parking area digunakan jika ada pesawat yang membawa muatan yang harus diawasi oleh pihak berwajib. On request sebagai kompas swimming area dan sebagai engine check full power. Sistem drainase di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo dirancang untuk mengelola aliran air hujan guna mencegah genangan dan kerusakan struktural, terutama di area sisi udara, airship, dan akses jalan menuju bandara.
Sistem drainase udara atau airship, sistem udara sisi udara Bandara Juanda terbagi menjadi sisi utara dan selatan. Sisi utara air diarahkan menuju pon 1 dan pon 3, sementara di sisi selatan air mengalir ke Kaliduan. Pon 1 dilengkapi dengan 6 pompa air berkapasitas 0,39 meter kubik per detik masing-masing, sedangkan pon 3 memiliki 3 pompa dengan kapasitas serupa. Saluran drainase utama menggunakan teknologi polipropilana untuk meningkatkan kapasitas tampungan dan efisiensi aliran air. Sistem ini mampu menampung debit banjir terbesar hingga 0,457 meter kubik per detik dengan kapasitas saluran gorong-gorong mencapai 0,782 meter kubik per detik. Untuk sistem drainase akses jalan, untuk mengatasi genangan air di jalan akses menuju bandara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai besar pelaksanaan jalan nasional BPPJN Jawa Timur Bali telah melakukan perbaikan drainase. Proses ini mencakup pembangunan saluran drainase sepanjang 4,25 km di jalan dengan menggunakan box culvert dan wooded. Selain itu terdapat 3 crossing drainase sepanjang 150 meter dan 8 saluran berbagi. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi genangan air dan memperlancar arus lalu lintas menuju bandara. Untuk terminal bandara, bangunan sebelum adalah bangunan atau kompleks fasilitas di sebuah bandar udara yang berfungsi sebagai tempat umum pelayanan penumpang dalam proses keberangkatan dan kedatangan pesawat udara. Terminal ini menjadi penghubung antara darat dan udara serta titik temu antara penumpang maskapai penerbangan dan layanan bandara lain. Fasilitas terminal bandara udara Terminal 1 atau di Masjid dan Umroh, fasilitas counter check-in di lantai 1 dan ruang tunggu di lantai 2, ATM, musola, restoran, kafe, smoking room, toilet, minimarket, and bar. 3 shuttle bus tersedia untuk transportasi antar terminal. Untuk terminal 2 internasional dan beberapa domestik, ini tersedia untuk mempercepat proses keberangkatan. ATM, musola, restoran atau kafe, smoking room, toilet, minimarket, and money changer. Concordia Bremer Lounge untuk penumpang kelas premium. Next, perencanaan perkerasan di Bandara Internasional Juanda Surabaya mencakup landas pacu atau runway, taxiway, and apron. Kualitas dan daya dukung perkerasan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Perkerasan landas pacu runway. Landas pacu Bandara Juanda telah mengalami beberapa kali perbaikan untuk mengatasi kerusakan akibat tingginya frekuensi penerbangan dan pesawat yang semakin berat. Pada tahun 2016 dilakukan perbaikan dan overlay pada landas pacu untuk meningkatkan kekuatan struktural, namun pada tahun 2019 landas pacu mengalami kerusakan berupa lapisan aspal yang terkempas yang menyebabkan penutupan sementara bandara dengan gangguan pada penerbangan. Pada tahun 2023 perbaikan lanjutan dilakukan untuk mempersiapkan Bandara Juanda dalam melayani penerbangan haji, termasuk pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747. Pekerjaan ini selesai tepat waktu dan landas pacu siap digunakan untuk penerbangan haji. Perkerasan taxiway, salah satu taxiway di Bandara Juanda yaitu NP2 mengalami kerusakan akibat suhu tinggi yang menyebabkan pengenalan aspal dan tingginya muka air tanah. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan perencanaan ulang perkerasan taxiway dari jenis fleksibel atau aspal menjadi kaku atau beton dengan ketebalan fondasi 10 inci dan berat beton 15,2 inci. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan ketahanan terhadap beban pesawat yang semakin besar. Perkerasan apron direncanakan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement untuk mendukung pergerakan pesawat di area parkir dan bongkar muat. Perhitungan struktur apron menunjukkan ketebalan slab beton atau surface besar 44 cm dan subbase besar 80 cm disesuaikan dengan tipe pesawat rencana seperti Boeing 737 900 ERW. Dampak lingkungan. 1. Kebisingan merupakan dampak utama di rehabilitasi pesawat di bandara. Menurut standar Kementerian Lingkungan Hidup, tingkat kebisingan ini melebihi ambang batas untuk kawasan permukiman dapat mengganggu keselamatan masyarakat sekitar dan keamanan operasional bandara. Analisis kontur kebisingan menggunakan model Internet Noise Model (INM) menunjukkan bahwa terdapat permukaan sekolah dan rumah sakit yang terpapar tingkat kebisingan ini, seperti tingkat 1 hingga 3 yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang.
2. Emisi gas rumah kaca. Prioritas penerbangan menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, dan hidrokarbo atau HC. Emisi ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar bandara. 3. Dampak terhadap negara kemaniati. Kehadiran burung di sekitar bandara dapat menimbulkan risiko keselamatan penerbangan. Untuk mengurangi risiko tersebut, manajemen bandara menggunakan teknologi suara frekuensi tinggi dan laser untuk mengusir burung dari area kritis. Upaya pengelolaan lingkungan. Bandara Juanda telah menerapkan konsep Eco Airport di Terminal 2 untuk mengurangi dampak lingkungan. Upaya ini meliputi penggunaan material ramah lingkungan, konservasi energi, pengelolaan limbah, dan penghijauan area sekitar bandara. Selain itu, manajemen bandara juga melakukan penanaman pohon bakau dan program rampok plastik untuk mengurangi sampah plastik, serta berpartisipasi dalam gerakan Earthshore untuk mendukung pelestarian lingkungan serta keseluruhan. Meskipun bandara Juanda memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dampak lingkungan yang ditimbulkan memerlukan perhatian yang serius. Upaya berkelanjutan dalam mengelola kebersihan emisi dan pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara operasional bandara dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sampaikan untuk presentasi tugas lapangan terbang. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.